Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Aris. Di video ini kita akan melanjutkan seri dari tutorial kita tentang pembuatan aplikasi sekolahku. Nah, aplikasi ini kemarin kita rancang untuk kegiatan pembelajaran. Jadi nanti sekali lagi silakan teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi bukan saja untuk kursus seperti yang saya buat sekarang ini, tapi teman-teman bisa menggunakan script yang sama, menggunakan tutorial yang sama untuk membuat aplikasi kegiatan pembelajaran lainnya. Oke, kemarin kita sudah sampai di bagian konfigurasi attendance. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian kalender. Silakan teman-teman masuk ke Builder dulu. Kemudian kalau sudah masuk ke editor seperti ini, silakan teman-teman lanjutkan klik di bagian kalender. Kemudian silakan teman-teman buat kalendernya di bagian add content, klik tanda plus, kemudian kita pilih yang custom. Kita akan buat satu persatu ya. Misalnya di yang pertama ini kita akan kasih nama kalendernya ujian sekolah, entah itu UTS, UAS, nanti kita tambahkan di bagian sini. Setelah itu klik OK. Setelah kita tambahkan judul, selanjutnya kita add eventnya, klik di bagian sini, kemudian nanti muncul seperti ini. Nah, di bagian title kita bisa isi sesuai dengan jadwal yang kita ingin buat. Misalnya tadi tambahkan dulu yang pertama, misalnya UTS. Misalnya di bagian subtitle kita isi ujian tengah semester. Kemudian di deskripsinya teman-teman bisa kita copy yang ini atau sesuaikan saja nanti. Kalau seandainya ada deskripsinya, silakan teman-teman tambahkan di sini. Kita Ctrl V, kemudian tanggal mulainya. Jadi kita tentukan kapan ujian tengah semester ini dimulai. Misalnya di sini saya tentukan dari tanggal 24 Agustus ya. Kemudian waktu mulainya kita set lah, katakan dari 7.30. Kemudian tanggal akhirnya itu sampai kapan, misalnya dalam kurun waktu seminggu. Jadi kita sampai tanggal 29. Kemudian jangan lupa juga tentukan waktunya seperti ini. Kemudian di ending time-nya juga silakan teman-teman sesuaikan. Kemudian lokasi dari dilaksanakannya ujian ini, teman-teman bisa tambahkan di sini. Kemudian kalau seandainya ada link maps dari lokasinya, silakan teman-teman tambahkan di sini. Di bagian misalnya saya tambahkan alamat saja. Kemudian, nah ini link maps-nya, silakan teman-teman tambahkan di bagian sini. Kemudian RSVP ini, nah ini biasanya untuk yang event online, ini linknya diisi di sini. Tapi karena kita tidak bikin, kita kosongkan saja. Kalau seandainya ada websitenya, silakan tambahkan di bagian sini. Saya tidak akan tambahkan. Kemudian di bagian illustration-nya saya tambahkan gambar. Misalnya saya tambahkan gambar yang ini. Nah, setelah selesai kita klik di button OK. Kemudian kalau sudah gambarnya terupload, kita scroll lagi ke atas, kita klik di OK yang di bagian sini. Nah, ini sudah muncul. Kita bisa tambahkan lagi yang lain. Misalnya di sini UAS. Kemudian kita copy yang ini, paste ke sini. Kemudian kita tentukan lagi, misalnya ini September, tanggal 24 lagi. Kita bisa tentukan lagi, misalnya sampai tanggal 30. Kemudian ini saya pilih sembarang saja ya, teman-teman silakan sesuaikan saja. Kemudian oke, setelah terupload kita klik di OK. Kemudian
kita okekan lagi. Kita cukup tambahkan 2 untuk yang di bagian ujian sekolah. Kemudian di bagian sini kalau seandainya teman-teman ingin menduplikasi atau copy jadwal yang sudah ada ini, kemudian nanti diedit, silakan klik di bagian duplicate saja. Oke, itu untuk yang bagian sini, kita klik OK. Kemudian kita kembali. Kemudian di bagian sini kalau seandainya teman-teman ingin mengedit jadwal yang barusan teman-teman tambahkan, silakan klik di bagian manage content, klik ini, kemudian nanti muncul seperti ini. Atau kalau seandainya ingin tambah baru, ini kan tadi kalender sekolah, misalnya kita tentukan lagi jadwal yang lain, misalnya kita bisa klik lagi di bagian sini, kemudian tentukan lagi, misalnya libur nasional, kita bisa okekan. Nah, yang di bagian libur nasional juga ini silakan teman-teman tambahkan. Misalnya di sini kita isi Sumpah Pemuda. Kemudian kita bisa isi 28 Oktober 1928. Kemudian deskripsinya silakan teman-teman tambahkan. Misalnya copy yang ini saja, kemudian kita tambah di sini. Kita bisa tentukan 28. Kemudian kita bisa mulai. Kemudian kita akhiri juga, misalnya tanggal 29. Kemudian alamatnya ini harus teman-teman sesuaikan ya, karena ini untuk contoh saja, jadi saya sengaja buat seperti ini. Kemudian nah, ini kita sudah selesai tambahkan. Teman-teman bisa, kalau seandainya teman-teman klik di bagian manage content, sekarang kita sudah punya 2 buah kalender yang baru kita tambahkan. Jadi silakan teman-teman lakukan hal yang sama untuk event-event yang lain. Ini untuk kalender. Selanjutnya di bagian push notification, saya rasa ini tidak terlalu penting karena ini akan berfungsi setelah kita generate aplikasinya. Jadi kalau seandainya di sini teman-teman belum bisa, nah di sini karena memang kita belum generate aplikasinya. Kemudian di bagian account, silakan teman-teman sesuaikan saja field apa saja yang ingin dimintakan ke user. Nah di bagian sini saya cukup centang yang di bagian self registration, jadi yang lainnya saya kosongkan. Kemudian setelah akun selesai, kita masuk ke bagian folder. Nah ini yang penting teman-teman. Oke, setelah teman-teman masuk ke folder kedua, teman-teman silakan sesuaikan dengan yang saya buat ini. Nah di sini saya buat title-nya seperti ini, daftar materi. Kemudian di dalam daftar materi ini saya isi beberapa subfolder. Teman-teman bisa lihat ada informatika sampai monetisasi, di mana di masing-masing subfolder ini ada isinya. Kalau seandainya saya klik di sini sekarang, nanti muncul konfigurasi dari yang subfolder informatika. Kemudian di bagian atas ini ada isinya, yaitu modul custom page, sesuai dengan konsep kita ya. Kemudian kalau seandainya teman-teman klik di custom page, nah di custom page ini saya buat seperti ini. Di bagian atasnya ada cover, kemudian di urutan kedua dan seterusnya itu attachment seperti ini, dimana di sini isinya adalah file PDF dari materi sesuai dengan judul yang kita tambahkan di sini. Tadi di bagian sini kalau teman-teman perhatikan, ini sub kategorinya adalah informatika atau subfolder ya. Kemudian ketika informatika ini diklik, maka muncul modul custom page yang sekarang kita ubah jadi kelas 8. Begitu juga dengan yang di bawahnya. Jadi ini dua-duanya adalah modul custom page, di mana di dalam custom page ini
kita isi fitur attachment atau untuk tambahkan PDF. Seperti itu ya. Karena materinya saya ambil dari PDF, jadi saya tambahkan seperti ini. Kalau seandainya teman-teman ambil materinya dari web atau dari link-link luar, maka yang custom page ini teman-teman bisa ganti dengan link. Atau kalau seandainya teman-teman menggunakan iframe, source code iframe maksudnya, teman-teman bisa langsung paste di bagian source code. Nah, ini untuk bagian materinya, kita bisa kembali. Kemudian untuk settingan folder P2 sendiri, di bagian pertama ini, kalau teman-teman buka folder P2, maka nanti tampilannya seperti ini. Kemudian di bagian settingnya, di sini tidak ada yang dicentang ya. Cari kolom pencarian, saya tidak centang. Nah, di bagian desain ini saya gunakan layout 3. Teman-teman bisa cek di bagian sini. Kita kembali ke bagian folder. Nah, setiap subfolder ini memiliki settingan layout yang berbeda. Ini kan tadi di induknya itu yang ini. Kita set settingannya ke layout 3. Kemudian di bagian folder, kita klik salah satu folder, let's say yang informatika. Nah, untuk ubah layoutnya supaya berbeda dengan yang tampilan dari folder induk ini, kita bisa ubah di bagian sini. Klik di tanda edit, nanti muncul di title sini informatika. Saya gunakan layout 1. Nah, layout 1 tadi teman-teman bisa lihat di sini. Dia seperti ini, list ke bawah seperti ini. Nah, untuk ceknya teman-teman bisa lihat di bagian informatika tadi seperti ini tampilan, dia ke bawah. Tidak seperti yang induk tadi. Kalau yang induk kan dia kotak-kotak card seperti ini. Kalau yang layout 1, dia list ke bawah seperti ini. Kemudian di bagian sini saya isi covernya. Jadi silakan teman-teman sesuaikan. Yang thumbnail ini untuk icon di bagian depan yang muncul di bagian sini. Sedangkan yang cover ini, yang ini munculnya itu di bagian dalam sini. Begitu juga dengan yang lain. Misalnya yang di bagian pengembangan. Di sini saya gunakan layout 1 juga. Kemudian gambarnya juga saya tambahkan. Kalau seandainya teman-teman lihat di bagian pengembangan, ini sama juga. Jadi saya isi custom page di dalam subfoldernya. Nah, di dalam tutorial ini saya hanya menggunakan subfolder. Kalau seandainya di dalam subfolder terdapat subfolder, jadi kan tingkatannya folder, subfolder, subfolder, maka teman-teman bisa drag yang misalnya saya ingin tambahkan yang subfolder pengembangan ini di dalam informatika. Teman-teman bisa arahkan pointer ke tanda yang seperti tanda tambah ini, kemudian klik, tahan, geser seperti ini. Nah, dia otomatis nanti ada di bawahnya informatika. Jadi pengembangan ini sekarang statusnya adalah child dari informatika. Begitu juga dengan yang lain, misalnya pemasaran. Atau kalau seandainya saya ingin supaya IT dan software ini menjadi child dari pengembangan, teman-teman silakan drag saja. Nah, ini ceritanya sekarang, si informatika ini punya 2 anak, punya 1 cucu. Kalau seandainya ingin dikembalikan, sama juga caranya, tinggal di drag ke depan. Begitu juga dengan yang ini. Itu untuk folder P2. Kemudian kita bisa klik lagi di fitur. Nah, sekadar info saja bahwa folder P2 ini yang available from menu ini kita matikan. Ini artinya modulnya terpublish, tapi dia tidak akan muncul di bagian menu sini. Karena kita hanya menggunakan link dari folder P2 ini di button-button yang ada di bagian depan. Jadi saya tambahkan di bagian sini, di bagian sini, di bagian sini. Ini scriptnya sekarang saya sudah tambahkan link menuju folder P2. Jadi ketika diklik, misalnya yang bank soal, dia akan diarahkan ke bagian sini, folder P2 yang kita tambahkan. Nah, teman-teman bisa buat banyak folder P2 di dalam satu aplikasi, kemudian nanti linknya
diambil satu persatu dan di paste ke bagian button-button yang ini. Itu juga dengan yang di bawah. Oke teman-teman, ini saja konfigurasi untuk modul-modulnya. Nah, untuk source code-nya sendiri kita akan bahas di next video. Selamat mencoba, semoga berhasil.